Saudara-saudara jemaat, selamat pagi, shalom. Beta percaya dalam nama Yesus, dalam seluruh pergumulan saudara-saudara di minggu perjalanan yang akan datang, tapi juga yang sudah melewatinya, Tuhan tetap menyertai seluruh kehidupan saudara-saudara. Penderitaan yang saudara-saudara alami, sukacita yang saudara-saudara alami, alamilah bersama dengan Yesus, karena Yesus segala-galanya bagi kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada istilah yang muncul di antara kehidupan kita, di atas langit ada langit. Itu berarti di dalam kekuasaan, tapi juga ada yang lebih berkuasa. Di dalam jabatan yang kita miliki, kedudukan yang kita punya, tapi juga dalam jabatan itu ada orang yang lebih berkuasa di atasnya. Kalau di satu kerajaan kita menduduki jabatan-jabatan tertentu, tapi jabatan yang teratas adalah jabatan seorang raja. Dan orang-orang yang mempunyai jabatan-jabatan itu, suka dan tidak suka, mau dan tidak mau, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, dia harus tunduk kepada seorang raja. Apa yang dia lakukan, apa yang dia inginkan, hanya untuk mempersembahkan kepada seorang raja. Dan itu menjadi bagian kehidupan mereka. Dan karena itu orang-orang yang di bawah dia, orang-orang di bawah jabatan itu, kekuasaan itu, dia memperlakukannya menurut dia punya kehendak, menurut dia punya mau. Dia menindis mereka, harta milik mereka diambil, ya. Keuangan-keuangan yang mereka miliki dicabut dari mereka, dari orang-orang yang miskin itu. Pada akhirnya saudara-saudara, yang miskin tetap miskin. Penderitaan itu bertumbuh dan orang tidak lagi merasakan hidup dalam sebuah sukacita. Yang jadi persoalan, saudara-saudara, para pejabat yang memiliki jabatan-jabatan tertentu itu, mereka berlimpah ruah dengan harta milik mereka. Saudara kira mereka tidur nyenyak? Tidak. Mereka tidak tidur nyenyak. Ya. Orang Ambon bilang istilahnya tidur ayam. Kenapa? Takut hartanya kebobolan. Karena apa? Harta yang mereka miliki itu mereka dapati dari bukan hasil perjuangan keringat mereka, pekerjaan mereka yang diberkati Tuhan, tapi hasil kekerasan mereka. Saudara-saudara, banyak pejabat ya, orang-orang kita yang harus berada di hotel yang setiap hari makan minumnya gratis. Ya. Korupsi melanda mereka, pencuri melanda mereka. Mereka tidak takut Tuhan. Mereka tidak mau hidup sederhana karena jabatan mereka, karena kedudukan mereka. Ya. Mereka tidak menghargai apa yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Padahal Tuhan menyuruh kita untuk hidup sederhana. Saudara, kalau kita sama-sama melakukan doa Bapa Kami, di dalam kalimat-kalimat itu ada satu kalimat begini: berikanlah kami makanan hari ini, makanan kami yang secukupnya. Artinya kalau kita berkelebihan dalam berkat yang kita punya, kita berikan kepada orang lain. Itu hidup kesederhanaan kita. Artinya ketika kita diberikan kasih karunia yang luar biasa ini diberikan oleh Allah bagi kita, kita membaginya kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Bukan kita menyimpan untuk diri kita sendiri, menjadi kita sombong, kita angkuh dan sebagainya. Tapi kita menjadi orang-orang yang sederhana, hidup bersama Tuhan. Orang tua-tua dulu Bapak dan Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, meja makan itu menjadi modal membangun sebuah kehidupan yang sederhana. Ya. Bapak, mama, anak-anak, domba kudapa. Don dulu makan sama-sama. Sambil makan Bapak kasih nasihat para anak-anak itu untuk hidup dengan penuh sukacita bersama dengan Allah, dengan semua orang. Makanan yang sederhana di meja makan itu membuat orang-orang menjadi sukacita. Karena di balik sebuah proses itu, berkat itu adalah sebuah perjuangan yang sangat dahsyat. Berkat itu diperoleh dengan kasih karunia, dengan semua yang dimiliki oleh orang itu berjuang untuk kehidupan keluarganya. Tanpa tangan dia mengambil di tempat lain. Tanpa tangan dia mengambil punya orang. Dan hidup sederhana itu yang menjadi bagian kekuatan kita. Kita dikasih karunia yang luar biasa oleh Allah Bapa di sorga. Kita dikasih berkat yang luar biasa.
berkat kehidupan, berkat rohani yang kita pakai setiap saat, yang kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, berkat badan yang kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperlakukannya. Kita lakukan dengan hidup sederhana saja, rendah hati saja. Tidak usah ada kesombongan di antara kita. Ya. Apakah orang yang punya harta banyak itu, saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan memanggil dia boleh membawa harta itu kepada Bapa di surga? Tidak ada. Dia hanya diberikan kesempatan untuk ada papan sekitar 8 lembar dan lain-lain yang akan membawa dia menuju kepada Allah Bapa di surga. Harta itu dia tinggalkan. Dan karena itu ketika kita hidup di dalam dunia, kita hidup sederhana, kita memiliki satu harta surgawi yang menjadi bagian kehidupan kita. Harta surgawi yang tidak membawa kehidupan kita penuh dengan sia-sia, tapi harta surgawi yang membawa kita kepada hidup yang penuh berkat, kasih karunia. Dan ketika iman kita menjawab seluruh kasih karunia itu, maka kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Hidup ini sederhana saja Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus kasihi. Ya. Kesederhanaan hidup kita itu adalah kasih karunia Tuhan. Bapak sayang mama, bapak sayang anak-anak, dan sebaliknya anak-anak sayang kepada orang tua. Itu adalah berkat hidup yang luar biasa. Dan itu harus dibangun di dalam sebuah meja berkat yang kita pakai setiap saat. Ya. Baku dapa di dalam Kristus, baku dapa di dalam Tuhan. Meja makan itu kotong baku dapa untuk saling memberi dan saling menerima di dalam kasih. Di meja makan itu ada berkat yang luar biasa yang disediakan oleh Allah Bapa di surga bagi kita, hasil keringat kita. Kita makan itu penuh kekuatan yang luar biasa yang Allah berikan bagi kita. Dan mari kita membangun hidup sederhana itu. Hidup sederhana itu berarti orang tidak memiliki kekayaan. Tidak. Hidup sederhana itu orang memiliki kekayaan. Sebab dari kekayaan itu kita bisa membagi kehidupan kekayaan itu kepada orang lain yang membutuhkan kekayaan itu, yang membutuhkan daripada kita. Dan karena itu jangan kita simpan kekayaan di dalam peti, tapi simpan kekayaan iman itu untuk menjadi kehidupan yang terbaik bagi orang lain. Sepanjang Allah masih memberikan napas kehidupan bagi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu mau bilang begini. Berkat yang paling terindah yang Allah anugerahkan bagi kita yang pertama adalah napas kehidupan. Saudara punya napas kan? Kalau Bapak Ibu punya napas, itu kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba kalau kita tidak punya napas, tidak bisa bergerak apa-apa. Orang Ambon bilang, tangan panggayu kaki. Tuh. Tangan panggayu kaki. Saya bisa bikin apa-apa, bergerak pun tidak bisa. Ya. Tapi kalau ketika kita punya napas kehidupan, kita bangun pagi, kita bersyukur. Terima kasih Bapa di sorga untuk kasih karuniamu yang luar biasa. Karena hari ini mataku terbuka, napasku ada, aku sehat, keluargaku sehat. Karena kasih karunia Allah Bapa di surga. Bagi itu menjadi sebuah kemuliaan. Kalau Tuhan bisa kasih napas, kita bisa bekerja bagi Tuhan. Kalau Tuhan bisa kasih napas bagi kita bisa bergerak apa-apa. Tapi kita percaya, kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kita akan menjadi solusi yang terbaik. Dan karena itu, jangan piara kesombongan kita. Jangan piara keangkuhan kita. Tapi mari kita piara iman dan harapan kita kepada Allah. Untuk menjadikan hidup ini berkat bagi sesama dan berkat bagi orang lain. Teristimewa orang-orang yang seiman dengan kita. Itu kata Paulus. Kalau kita punya iman, mari kita melakukan iman itu kepada sesama. Jangan kita simpan iman. Iman itu menjadi modal bagi kita untuk mengkaryakan. Saudara punya iman, kalau tidak mengkaryakan hidup itu sama saja. Dan karena itu kalau punya iman, berkaryalah bagi Tuhan. Dan melakukan sebuah kesederhanaan hidup. Sebab dengan kesederhanaan hidup itu, berkat itu akan melimpah dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita untuk memasuki usbu perjalanan kita yang baru di dalam kasih karunia Allah Bapa di surga.